Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur. Yang pertama kita syukuri nikmat apa? Nikmat iman dan Islam. Sehat kok nggak beriman, neraka jahanam kok. Betul ya Bu? Orang-orang kafir itu sehat badannya, segar tubuhnya, tapi neraka jahanam. Sepakat nggak? Iya. Yang masuk surga itu hanya orang beriman. Orang Islam aja pun banyak terlambat masuk surga. Karena beriman tidak beribadah. Ada pengajian nggak mau datang. Ada kerudung nggak mau dipakai. Ada uang nggak mau sedekah. Ada rumah nggak pernah tempat pengajian. Banyak mungkin ibu yang rumahnya gede, tapi seumur umur nggak pernah ustadz duduk di sofanya. Ada. Rumahnya gede, seumur umur nggak pernah ulama bertamu ke rumahnya. Rumahnya mewah, seumur umur nggak pernah majlis taklim di rumahnya. Rugi kita Bu, di padang mahsyar besok. Rumah yang gede itu diapain kata Allah? Sofa 40 juta. Rumah 5 miliar. Tapi nggak pernah bertamu ulama ke rumahnya. Nggak pernah ustadz datang ke rumahnya. Yang datang teman-temannya. Cengengesan, ketawa, makan-makan. Gitu ya Pak ya. Oleh sebab itu kita harus evaluasi, koreksi. Sampai di mana sudah apa yang kita lakukan untuk Islam. Bukan apa yang Islam berikan untuk aku. Tapi apa yang kuberikan kepada Islam. Sepakat ya Bu? Tema hari ini apa? Kenapa dikatakan senjata? Karena setiap saat kita berdoa. Mau berangkat berdoa, mau minum berdoa, mau makan berdoa, mau tidur berdoa, mau meninggal berdoa. Yang kedua, yang bisa mengabulkan doa hanya Allah. Mengabulkan permintaan manusia belum tentu mau. Minta kita 10 belum tentu dikasih. Sama ibu kandung kita saja pun, kalau terus-terusan minta dia bosan. Ya Pak ya, Bapak kuliah. Tiap minggu minta uang. Berhenti aja kuliah katanya. Tiap minggu minta uang. Allah enggak, kapan saja kita minta. Makin banyak kita meminta, makin senang Allah. Karena Allah Maha Kaya, subhanallah. Tapi syaratnya Bu, beribadah dulu kata Allah. Syaratnya, taati aku dulu. Ini minta banyak, taat tidak. Rumah pingin mewah, baju pingin mewah, kacamata pingin mewah, jam tangan pingin mewah, tapi nggak mau sholat. Bisa jadi dikasih Allah memang, tapi tidak ridho. Kedua, tidak berkah. Ada orang kaya raya tapi nggak berkah. Indikasinya apa? Gelisah. Kok bisa saya tahu? Saya pernah ngisi perumahan orang kaya. Rumahnya besar, mewah, fasilitasnya mewah. Jadi saya bilang waktu pengajian seperti ini, Masya Allah beruntung ibu ya. Tinggal di rumah mewah, fasilitas mewah, uang banyak. Di saat itu dia diam dan tertunduk, sang punya rumah. Begitu saya pulang, dikejarnya saya Bu, menjelang masuk ke mobil. Pak, menangis dia. Bapak bilang, saya beruntung tinggal di rumah mewah kan. Saya beruntung punya uang banyak. Saya beruntung punya fasilitas mewah. Sebenarnya Pak, saya tinggal di rumah ini gelisah Pak. Subhanallah. Jadi Bapak jangan ambil kesimpulan orang kaya itu semua tenang. Belum tentu. Itu pengakuan jujur dari orang kaya Pak. Saya nggak tenang Pak tinggal di rumah ini. Tapi sebaiknya berapa banyak orang rumahnya kecil, pendapatan suaminya kecil, tapi punya suami taat, anaknya soleh dan soleha,
tetangganya orang baik, hidup kita nyaman nggak, Bu? Iya. Sarapan kita cuma ala kadarnya, nasi goreng dan ikan asin. Tapi kita senang menyantapnya. Kenapa? Ketenangan jiwa. Yang kehilangan dari hati orang-orang di perkotaan itu, Bu, ketenangan jiwa. Medan, Pekanbaru, Jakarta, Palembang, Bandung. Apa yang ada? Gelisah, gelisah, dan gelisah. Ya. Nah, untuk meluruskan itu agar kita tenang dibutuhkan ilmu. Dibutuhkan apa lagi, Bu? Iman. Satu, doa senjata orang-orang beriman. Perintah Allah untuk berdoa. Jadi kenapa saya berdoa? Karena perintah Allah, Bu. Ud'uun yastajib lakum, berdoalah kamu saya kabulkan. Tapi agar doa dikabulkan ada syaratnya. Agar doa dikabulkan ada syaratnya, Bunda. Jangan ibu mengeluh, Pak, sudah dari umur 20 tahun saya berdoa. Sampai sekarang saya 67, belum dikabulkan, Pak. Persyaratan tidak terpenuhi. Berdoa rajin, sholat kagak? Ya, 40-60. Perintah Allah untuk berdoa. Memang diperintahkan kita berdoa. Surat 40 ayat 60. Baca yang cepat. Surah 40 ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Jadi orang yang tidak suka berdoa, malas berdoa, jarang berdoa, itu sombong kata Allah. Allah itu tempat meminta, tempat mengadu, tempat bersandar, tempat bergantung. Paling senang Allah kalau kita minta. Beda dengan kita. Ibu 2-3 kali ke rumah saya, 4 kali udah bosan saya. Tapi kalau Allah enggak. Iya. Rajinlah berdoa, Bu. Tapi Bu, dengar saya. Berdoa, 1, tidak berlebihan. Kedua, tidak bertele-tele. Yang ketiga, doa harus diulang-ulang. Biasa kan ibu berdoa itu diulang-ulang. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Diulang doa yang sama. Doa yang enggak tinggal Rasulullah apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Bunda ya? Islam itu agama disiplin. Contohnya apa? Salat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Waktunya udah jelas enggak? Salat yang paling baik apa? Tepat waktu dan sudah masuk waktu. Ada orang memang sholat, tapi akhir waktu. Zuhurnya udah tengah 3. Asarnya tengah 6. Isanya jam 11 malam. Doanya panjang lagi. Udah sholat telat, belagu. Inilah kelakuan umat Islam, sebagian kecuali saya. Akibat apa, Bu? Suami ibu nggak tegas. Oh, istri saya nggak main-main sama saya, nggak bisa. Berangkat. Oh, tunggu masih nggak bisa, saya berangkat duluan. Saya tinggalkan. Berangkat berdua dengan supir saya. Karena di rumah kami terbiasa disiplin. Harus dimulai dari rumah, Bu, dari rumah tangga. Karena itu ajaran Islam. Tak ada agama lain sedisiplin Islam itu, Pak. Ya. 28288. Makna doa menurut Al-Quran. 1, menyembah Allah. Maknanya apa? Menyembah Allah. 2888. Janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Oh, kami nggak menyembah manusia, Pak Ustadz. Betul. Tapi mendahulukan kepentingan manusia. Begitu ibu mau takbir, telepon sama pimpinan.
tolong menghadap saya. Ibu teruskan sholat atau menghadap pimpinan? Menghadap pimpinan, bro. Bu, tolong ke ruangan saya, kata kepala kantor di kantor. Ibu kepala bidang. Padahal ibu udah mau sholat. Udah gak jadi sholat. Ketemu pimpinan. Itu salah satu contoh. Real di Indonesia seperti itu. Ibu udah mau sholat jamaah dipanggil presiden. Ikut sholat jamaah atau ikut presiden? Itu omong kosong, Bu. Siap. Menghadap presiden dulu dia. Baru menghadap Allah. Ya, saya kan pengalaman di Indonesia ini, Pak. Belum pernah saya lihat jamaah kita nggak terlambat. Ada aja yang terlambat. Tapi kalau pesta 1 jam sebelum acara udah datang. Takut kehabisan karedok. Gado-gado. Iya, Bu. Kenapa begitu? Setan bergerak, Bu. Mulai Bu melangkah dari rumah. Oh, jangan berangkat pengajian lah. Nggak usah ngaji lah. Ini kan hari libur. Mendingan ke mall. Ke mall aja. Buktinya pengajian sepi-sepi di mana-mana. Ya, Bu? Akibat apa? Dia lebih besar pengaruh setan daripada pengaruh kebenaran. Nah, udah 2888? 2. Ternyata doa itu seruan atau panggilan. Panggilan seru siapa? Allah. 16.125 3133. 16.125 surah 3133. Bismillahirrahmanirrahim. 6125. Serulah Anam balik. Anam balik. Anahau. Iya. 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Bu, diapain? Diseru kan? Yes. Apa artinya? Diajak. Bu ngaji ya, Bu. Bu sholat ya, Bu. Bu berkerudung ya, Bu. Memang perintah, Bu, ibu nyeru itu. Minimal orang terdekat kita. Siapa? Adik kandung, kakak kandung, ipar kandung, saudara kandung. Gak usah urus orang lain dulu, Bu. Tetangga mau berjilbab, kayak mau pakai rosepan, kayak mau nggak berbusana, kayak keluar rumah. Nggak tanggung jawab kita itu. Yang tanggung jawab kita adik kandung, kakak kandung, anak kandung, sepupu kandung, ponakan kandung. Itu yang tanggung jawab kita. Kan banyak orang ngurusin tetangga dia. Ngapain ibu urusan tetangga, saya bilang. Ada yang berkewajiban ngurus dia kok, ada suaminya. Ibu nggak ada urusan orang lain ya. Ya, terus. Dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Nah, dibantah dengan baik. Jangan dibilang goblok, jangan, orang tersinggung. Bu, itu salah itu, Bu, bukan seperti itu. Jadi nggak tersinggung. Maaf ya, Bu. Saya lihat tadi ibu sholat itu tomak ninahnya nggak ada. Ibu tahu tomak ninahnya? Tahu nggak ibu tomak ninah itu? Berhenti sejenak. Bangkit dari ruku, bangkit dari sujud, berhenti sejenak baru ruku. Tomak ninah itu Bapak tahu? Rukun sholat loh Pak itu. Kalau tomak ninah nggak ada, sholat tertolak Pak. Berapa banyak nanti padang mahsyar orang tidak ada ibadahnya. Kenapa? Tidak ada tomak ninahnya. Jangan sepelekan tomak ninah ya, Bu. Nggak ada ibadah kalau tidak ada tomak ninah. Kalau orang Sunda bilang tumak ninah, orang Medan bilang tomak ninah. Terserah mau tomak mau tumu. Sholat itu biasakan santai, Bu. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Santai aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan enak kan, Bu? Ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau orang Medan bilang salat patu ayam. Kutuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan pimpinannya nggak berani gitu. Ya, terus Dialah
Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Iya. Tapi Bu, siapa yang dapat petunjuk itu? Orang yang tunduk dan patuh kepadanya. Bagaimana Pak Munzir kita merasakan petunjuk dapat? Makin tua makin taat. Oh iya. Dulu Pak, sholat saya hanya sholat fardu. Sekarang Masya Allah, sholat sunnah bisa saya lakukan. Tahajud tidak pernah tinggal lagi. Duha saya jalani. Rawatib tidak pernah tinggal. Oh, berarti Ibu dapat petunjuk. Kedua yang Ibu rasakan apa orang dapat petunjuk? Ketenangan jiwa. Hidup pas-pasan, bahkan kurang, tapi nggak gelisah. Berangkat pagi belum tentu sarapan, tapi tidak gelisah. Pikirannya tenang. Kenapa bisa tenang? Karena Allah memberikan ketenangan itu. Jadi ya, ketenangan yang hakiki datangnya hanya dari Allah. Nggak bisa ketenangan itu direkayasa. Ya, saya ulangi. Ketenangan itu tidak bisa direkayasa. Harus jujur. Kemudian 133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, Masya yang Allah. disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bu, luas surga itu seluas langit dan bumi. Langit berapa lapis, Bu? 7. Seluas langit dan bumi. Yang diperuntukkan hanya kepada orang bertakwa. Ibu udah merasa nggak bertakwa? Kira-kira lah, belum ya? Menuju jauh. Kayaknya kita ini belum. Belum ya. Belum. Saya aja belum, apalagi Ibu yang preman. Belum, Pak. Iya. Dari mana indikatornya? Kita masih melakukan dosa. Waktu seharian apa kita habiskan beribadah, Pak? Apa kita silaturahmi karena Allah? Enggak. Orang pulang haji, kita ke sana bukan karena Allah, mengharapkan apa? Air zam-zam, kurma. Syukur-syukur dapat gamis. Bu, ke sana Bu, dapat kurma mungkin kita. Jadi bukan lillahi ta'ala dia menghadiri orang pulang dari haji itu. Harus dapat pahala, Pak. Mudah-mudahan kita diberkahi, doakan ya Bu. Saya berangkat haji. Sudah 67 tahun belum berangkat, uang enggak ada. Mudah-mudahan doa Ibu sebagai ibu haji dikabulkan Allah. Karena kita tulus meminta kepada mereka itu, alhamdulillah dikabulkan Allah. Tahun depan kita berangkat haji. Iya, ada aja jalan. Ibu jangan biasakan. Enggak mungkin Pak Munzir. Pendapatan suami saya pas-pasan, Pak. Dinaikkan orang haji kita. Karena bagi Allah itu mudah. Maaf, siapa belum haji sini? Yang belum haji? Umrah belum juga? Hah? Gagal untuk first travel. Oh itu, yang itu ya Bu? Oh Ibu termasuk first travel itu ya? Masya Allah. Dikembalikan gak uang itu? Enggak. Sama sekali? Sama sekali gak ada. Subhanallah. 10 orang, Ustaz. Saya kira dulu diam-diam mereka kembalikan. Enggak ada. Enggak Ibu sita asetnya gitu? Sita apa, Ustaz? Enggak ada ya? Koper kita balikin malah semua. Oh iya? Iya, kita balikin. Astagfirullah. Iya. Baik banget Ibu ya. Kenapa nggak dikasih koper sama saya? Koper aja balikin. Balikin, saya balikin. Kita balikin 10. Sekeluarga kita 10 orang. Balikin semua. Jadi nggak diganti sama sekali. Iya, saya sedih banget peristiwa kasus itu dulu. La haula wa quwwata illa billah. Bu, tempat yang membuat saya menangis Madinah itu. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik. Kebayang Rasulullah, makam Rasulullah kan di Madinah. Waktu haji wada itu meninggalkan Madinah, menangis saya jadi-jadinya di Madinah itu.
Perbatasan Madinah itu saya menangis mau naik pesawat itu. Nggak ada kota yang membuat saya menangis kecuali Madinah itu. Kebayang saya Rasulullah bagaimana susahnya memperjuangkan Islam itu. Dari Mekah ke Madinah jalan kaki, maksimal berkuda, berunta. 500 km Bu Mekah Madinah. Jalan kaki Rasulullah hijrah. Sementara kita sekarang naik bis, bisnya mewah. Makanya kalau saya dari Mekah ke Madinah itu Bu, menangis saya di jalan itu. Ya Allah, Rasulullah menyampaikan Islam begitu berat dulu. Sementara kita santai beragama itu. Ya Bu ya. Ya saya menangis di Madinah itu. Orang Madinah kan ramah-ramah. Kasih makanan. Itulah Bu ya bedanya kota Madinah itu. Satu siang saya lapar sekali. Kalau pulang saya ke hotel, ya Allah, hamba nggak bisa lagi sholat di dalam masjid. Sementara saya kalau nggak pulang, saya lapar ya Allah. Saya dalam hati gitu Bu, di depan halaman masjid Madinah itu. Hitungan detik, seseorang anak sekitar umur 14-15 tahun mendampingi saya, mengkasih 2 nasi kotak. Nggak tahu kapan munculnya, siapa dia, dari mana dia. Yang lebih anehnya lagi, nasi kotak yang berikan itu semua isinya ala Indonesia. Ada ikan, ada ayam, ada telur. Begitu saya terima, udah mau saya ajak makan bareng di depan masjid itu, saya lihat sudah nggak ada dia. Dalam hati saya, apa ini malaikat ya Allah? Saya pikir, iya Bu. Kalau jin nggak mungkin Bu. Iya, kalau jin nggak mungkin. Apa ini malaikat ya Allah? Betapa pemurahnya Engkau. Kondisi lapar ada yang nyiapin makanan, haus ada yang nyiapin minuman. Suatu saat juga begitu saya haus sekali ya Allah, apa haus ya Allah. Diantar satu box, di dalamnya ada sirup, ada air es buah, ada air putih, ada teh. Bisa-bisanya teh udah datang. Pas banget ya. Ada masih ada. Ada meja ya? Enggak ada, udah ada meja ada. Sudah ada. Situnya dibuka kita baru datang. Enggak. Pas. Ya Bunda ya. Ibu yang merasakan hidup di Madinah itu, ya Allah ya Rabb. Indahnya kota Nabi itu ya. Di sini tuh. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mat. Enggak tahu apakah ibu sama dengan saya menangis meninggalkan Madinah itu. Doa saya, ya Allah, pertemukan aku Madinah tahun depan ya Allah. Benar Bu, tahun depan diundang lagi saya. Berangkat lagi. Kota lain saya nggak tertarik 2 kali. Tapi kalau Madinah itu ya Allah ya Rabb. Ya Pak ya. Bapak yang udah haji umroh pasti merasakan ini. Syaratnya hanya 1, kalau kita ikhlas. Kalau nggak ikhlas enggak Bu. Nggak dapat apa-apa kenikmatan itu. Sekarang poin keberapa? 3. Poin ketiga. Doa senjata orang beriman bentuknya keluh kesah 7 ayat 5. Ya, 7 ayat 5. Maka tidak adalah keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan kami, kecuali mengatakan sesungguhnya kami adalah orang yang zalim. Iya. Ya, Bu. Jadi yang merasakan azab siksa itu orang zalim. Kalau ibu sering dapat ujian, dapat masalah, dapat kasus, mungkin ibu maaf, hobi melakukan kezaliman kepada teman, kepada suami, kepada anak, berbohong kepada suami. Uang belanja habis Pak, padahal ada 3 juta lagi. Iya, bohong. Siapa sih yang hobi bohong sama suami? Yang katakan. Banyak Bu orang bohong sama suami. Pak, uang habis.
Padahal begitu suami dinas ke Medan seminggu, dia telepon adiknya, di mana tuh dek? Di Bandung. Oh besok mah Abdi ke Bandung. Terus AA nggak di rumah, lagi dinas ke Medan seminggu. Nanti kita pulang duluan supaya AA nggak tahu. Tahu ibu nggak? Langkah pertama ibu meninggalkan rumah sampai kembali ke rumah dilaknat oleh Allah dan malaikat. Ibu kira gampang meninggalkan rumah tanpa izin suami itu? Tidak sesederhana itu bu dalam Islam. Pak, tapi kita mau jalan-jalan, gak usah bersuami supaya bebas. Atau tunggu pulang suami, jalan-jalan ke Bandung berdua ke ditu. Ulah sorangan atau ke ditu. Ngerti bahasa Sunda tuh? Iya bu, sama suami ke Bandung. Gak boleh wanita sebenarnya jalan keluar kota tanpa mahram. Indonesia bebas. Mahram itu siapa? Suami. Anak laki-laki yang sudah dewasa, walaupun kelas 3 SD, kelas 5 SD, udah dewasa, udah balik, boleh. Adik kandung laki-laki, abang kandung laki-laki. Di luar itu nggak boleh. Kan ibu sering kan rombongan ke Bandung 5 orang, perempuan semua. Langkah pertama ibu meninggalkan rumah sampai kembali ke rumah ditutup oleh Allah dan malaikat. Boleh ibu meninggal neraka. Hati-hati loh bu. Kenapa? Enggak ada, nggak boleh, haram. Nggak boleh sih, harus pakai mahram. Tak ada izin melakukan perbuatan haram. Ibu mama mancing si emosi aja. Dari pertama udah sehari kan harus pakai mahram. Berpendapat. Jangan berangkat, gak ada kewajiban berangkat. Udah nabung, udah ajak suami. Oh suami saya udah meninggal Ustaz, ajak anak laki-laki. Anak laki-laki saya nggak ada, ajak adik kandung, abang kandung, ponakan kandung laki-laki dari saudara laki-laki juga boleh. Terus poin berapa sekarang? 4. Doa itu permohonan dan permintaan 755. Permohonan atau permintaan surat 7 ayat 55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ulangi. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang Oh, lembut. syaratnya merendah diri dan suara lembut. Merendah diri, tahu diri. Kedua, doa tidak boleh berlebihan. Ya Allah, takdirkan hamba jadi presiden. Sudah ada Jokowi. Dengan suara lembut. Apa itu, Bu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lembut, halus dengan hati. Lebih afdal lagi kalau kita menangis. Rasul itu cenderung kalau berdoa itu menangis. Sebenarnya kalau kita berdoa pakai hati, Bu, pasti menangis. Terutama kalau kita minta ampun ya Bu. Dosa-dosa kita kebayang, menangis kita. Ampuni dosa hamba ya Allah, maafkan kesalahan hamba. Waktu hamba kecil dulu preman di Garut misalnya. Yang kedua, ibu jangan iseng dalam berdoa, sungguh-sungguh. Habis sholat fardu berdoa. Rasulullah itu tidak meninggalkan doa setelah sholat fardu. Kedua, habis sholat tahajud. Yang ketiga, ketika hujan kencang. Yang keempat, ketika dapat musibah. Hujan kencang itu Bu, saya kalau udah hujan kencang langsung masuk ke rumah, saya berdoa, Rob, ampuni dosa hamba ya Allah, maafkan hamba, kasihani hamba, mudahkan rezeki hamba ya Allah. Jadikanlah hujan yang kau turunkan ini bawa keberkahan kepada keluarga hamba ya Allah. Itulah doa yang saya panjatkan kalau turun hujan kencang. Lindungi kami dari keburukan hujan kencang ini ya Allah. Karena kita mengeluh, aduh hujan, bukan berdoa. Akhirnya banjir Jakarta. Karena 90% mengucapkan aduh, bukan berdoa. Aduh, lihat mendung, aduh.
kayak kena duri. Harusnya berdoa, Rob takdirkanlah hujan kau turunkan ini bawa keberkahan bagi kami. Airnya mengalir ke sungai, tidak mengenangi kota. Itu Bu. Jadi ini kali Bu, ibu kalau datang hujan kencang masuk ke rumah, bersujud berdoa, takdirkan hujan kencang ini Allah, bawa keberkahan kepada kami, kepada negeri kami ya Allah. Lindungi kami dari maha bahaya dan banjir ya Rob. Kalau semua kita berdoa yang sama, insya Allah Jakarta nggak banjir Pak. Ini setahun 2 kali banjir di Jakarta karena mengeluh, bukan bersyukur. Di Timur Tengah hujan itu menguntungkan. Sekali setahun cuma hujan di Timur Tengah. Iya Pak ya. Tapi coba lihat mereka, kurma mereka berbuah lebat, taman mereka subur. Apalagi sekarang Bu, Mekah Madinah itu sudah hijau. Kaget kita 10-15 tahun lalu kan tandus kan Pak, Mekah Madinah. Sekarang udah hijau. Apa tanda-tandanya Pak? Kiamat. Hari kiamat sudah dekat. Udah hijau Mekah Madinah sekarang. Saya kaget juga ini. Loh, kok bisa begini? Pada padang pasir Bu, bisa subur. Kiamat sudah dekat. Gak bisa lagi iseng kita. Ya. Syarat dikabulkan doa. 1. Tidak berdoa kecuali kepada Allah. Harus kepada Allah, bukan kepada kuburan. Dulu zaman saya banyak orang berdoa ke kuburan, minta ke kuburan, minta ke arwah-arwah kakeknya, arwah engkongnya, arwah neneknya. Nek, berikan rezeki sama aku Nek. Kek, berikan ini. Kakeknya udah meninggal. Justru kakeknya mengharapkan, membutuhkan doa kita dari cucunya. Sekarang karena pengajian udah ramai, orang sudah meninggalkan itu, ke kuburan mendoakan almarhum. Tapi sebenarnya nggak perlu ke kuburan. Ibu tidak dianjurkan ke kuburan loh. Aisyah, istri Rasulullah, seumur hidup cuma sekali ziarah. Itu pun jam 2 malam supaya jangan kelihatan umat. Jadi ibu itu tidak dianjurkan menghadiri pemakaman suami di pekuburan. Tidak dianjurkan sering-sering ziarah ke kuburan. Ibu kalau kangen sama suami udah meninggal, berdoa di rumah. Ampuni dosa suami hamba ya Allah. Dia orang baik ya Allah, 25 tahun dia mendampingi hamba. Siapa sini janda? Ibu ya? Berapa tahun ibu mendampingi suami? Ya? Didampingi berapa tahun? Masya Allah. Apalagi kalau suaminya baik ya Bu ya. Kenangan itu subhanallah. Melihat makamnya aja kita menangis karena kebaikannya. Iya Bu ya. Lihat makam ayah kita menangis karena kebaikan. Macam ayah saya, seumur-umur gak pernah marah. Saya hebat apapun kenakalan kita, paling senyum dia. Begitu meninggal baru terasa, ternyata ayah orang baik ya Allah. Lewat di kuburannya, oh ayah aku ternyata orang baik. Itulah, kalau kita orang baik sampai meninggal pun dikenang orang. Lewat rumahnya saja kita lewat. Ibu ini ya, orang baik sudah meninggal 25 tahun yang lalu. Kenapa Mak? Tahu nggak Nak, waktu kamu kuliah di hampir putus sekolah Nak, ibu ini yang ngasih uang sama mama biaya kuliah. Ada kenangan terhadap ibu itu. Lihat rumahnya saja muncul kenangannya. Ibu ini dulu ngasih uang kuliah sama kita untuk kamu. Makanya berbuat baiklah banyak. Udah 60 tahun kita meninggal, masih dikenang orang kita. Ya Bun ya, ada uang berbagi, tidak harus kaya baru sedekah. Banyak anak yatim yang butuh dana sekarang Bu. Datangi ibunya, Bu, ini saya bantu Bu setahun ke depan, biaya sekolahnya saya bayar ya Bu. Doakan rezeki saya bagus ya Bu. Begitu kita meninggal,
kenangan itu tetap mereka ingat. Ibu ini orang baik, jaminkan malaikat kita santai di kuburan, ruh kita dipelihara oleh malaikat. Jadi orang baik itu dunia akhirat menguntungkan. Di padang mahsyar Bu, tempat kita diasingkan. Sudah? Surat 2. Tidak berdoa kecuali kepada Allah. Iya. 2186 sudah. Iya, baca terus. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Syaratnya Bu ada mengikuti perintah, 186. menjauhi laranganku. Jangan rajin main judi tapi doanya panjang. Sebelum main judi doa dulu dia supaya menang. Kacau. Ingatkan suami ibu yang malas sholat di rumah, yang terlambat sholat. Pak, jangan lagi Pak terlambat ya Pak. Pak udah pensiun. Ini azan sudah di masjid, azan maghrib, Papa mandi aja belum. Ibu tegas sama suami. Karena suami-suami Indonesia ini santai sekali. Harusnya yang tegas itu suami kepada istri. Indonesia terbalik. Istri yang harus tegas terhadap suami. Karena suami kebanyakan santai. Ya, terus 13-15. Hanya bagi Allah lah hak mengabulkan doa yang benar, dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya, dan doa atau ibadah orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Jangankan orang kafir, orang yang mengaku beriman dan Islam saja pun banyak doa sia-sia tidak dikabulkan karena banyak melakukan dosa besar, banyak melakukan maksiat. Satu di antaranya sifat ibu, hati-hati Bu, ngerumpi itu dosa besar Bu, ngerumpi, menjelek-jelekan suami walaupun suaminya sudah jelek, menjelek-jelekan ipar. Istighfar. Yang baik-baik aja kita omongin dari suami. Kemudian ikhlas itu ya, poin 2. Ikhlas berdoa kepada Allah 40 14 42 26. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Iya, orang kafir itu nggak suka Bu kita ini ngaji ini. Dia nggak suka kalau ibu itu berkerudung apalagi hijab. Dia nggak suka kalau ibu taat. Depan kita pura-pura, kemana Bu mau ngaji, dalam hati keren. 14 Karena jelas Al-Quran alam tardoang kal Yahudi dan Nasara hatta tattabi millatahu. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang lihat kamu, kata Allah. Itu bukan kata saya Bu, Al-Quran. Tidak akan pernah senang lihat kamu. Lihatnya ibu berhijab, suka ngaji, senang taklim, dekat dengan orang beriman. Oh, paling enak Den. Makanya ibu bersahabat dengan orang beriman supaya ibu nggak tertular sifat mereka. Nanti kalau bersahabat dengan mereka, rusaklah kayak mereka. Ya maaf, ekstrimnya murtad. Berapa banyak orang murtad kan, sahabatnya orang kafir. Anak ibu waspada ibu. Maaf, berpacaran dengan orang Kristen. Pura-pura Islam dia. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun Islam. Sholat nggak tinggal ke masjid. Tahun ke-5. Apa dia bilang? Saya mau kembali ke agama saya. Kamu ikut saya dengan anak-anak.
atau kamu saya ceraikan. Karena udah cinta sekali sama suami, dia mengorbankan agama, ikut murtad, dan banyak kasus itu terjadi di Indonesia. Satu keluarga murtad. Hati-hati ya bu, anak ibu itu. Makanya murtad satu keluarga. Karena udah terlalu mencintai suami berlebihan. Jadi kewajiban kita mencari suaminya yang betul-betul orang Islam taat, bukan non, bukan kafir. Ini enggak, masih juga mau nikah dengan mereka. Karena orang kaya, ganteng, berpendidikan tinggi, kerja luar negeri, pendapatan besar, udah dia bangga. Suami saya, anak saya, suaminya orang kaya bu. Memang nikah beda agama memang, tapi nggak apa-apa lah. Orangnya baik kok. Tiap bulan ngirim uang sama saya 13 juta. Nanti saya kirimnya. Nanti saya ini. Ukurannya baik, bukan benar. Selalu standar dia apa? Baik. 3. Berdoa dengan suara lembut. 755 205. 205. Siapa yang membaca 205? Ingatlah nama Tuhanmu dengan tidak mengeraskan suara, dan ingatlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut kepada Allah, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Apa artinya bu? Sungguh-sungguh berdoa dan beribadah, tapi dengan tidak kencang-kencang berlebihan, tidak membentak dalam doa. Berikan kepada hamba ya Allah, berikan kepada hamba, berikan kepada hamba. Itu kayak preman berlana. Iya, diancamnya Allah Pak, berikan kepada hamba. Kalau enggak saya murtad, katanya murtad lah kan. Iya, lagu banget ini orang. Ya doa itu lembut bu, orang bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lembut, syukur-syukur kita menangis. Poin 4. Yakin dan sungguh-sungguh 2190. Berdoa harus yakin dan sungguh-sungguh. Jangan ragu, masa sih dikabulkan enggak ya? Dikabulkan enggak ya? Harus yakin dan sungguh-sungguh. 2190. Maka kami 90 Ya. Maka kami kabulkan doa dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Yahya itu bu, nikah muda, tapi 90 tahun baru kasih anak dan tidak pernah berhenti berdoa. Jadi ibu juga di sini gitu. Kalau ibu udah bertahun-tahun belum punya anak, jangan putus asa. Ibu saya tahun ke-8 baru punya anak. Tetangga udah pada ngomong, alah nggak usah lah, nggak bakal punya anak lagi, udah 7 tahun nikah. Tapi dalam hati ibu saya katanya, aku dikasih anak nanti kok. Aku pasti dikasih anak kok. Karena keyakinannya bu, Allah kasih, begitu lahir anak pertama, 7 yang datang. Si anak nomor 4, anak nomor 5, laki-laki paling kecil saya, 7. Yang ngejek tadi anaknya 2, ini 7 langsung. Jadi nggak boleh kita lecehin orang. Kita doakan dia. Sabar ya bu, saya yakin ibu bisa punya anak kok. Karena periksakan ke dokter nggak ada masalah. Insya Allah ibu punya anak kok. Bukan justru bilang alah nggak bakalan punya anak. Umur sudah 52, mau 70 juga kalau berkehendak. Kelima, sabar dan sholat. 2153. 2153. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
Jadi harus sholat dulu Bu, baru minta. Sabar dulu, baru sholat, sholat dulu, sabar. Sabar dalam sholat, sholat dalam sabar. Jadi orang rajin sholat kudu sabar. Orang sabar harus sholat. Tapi banyak juga Bu, maaf, Kejawen, Jawa Tengah, sabarnya bukan main tapi nggak sholat. Pemudahnya bukan main tapi nggak sholat. Orang Kejawen kan nggak sholat kan Bu. Poin ke-6, berprasangka baik kepada Allah. Jangan pernah negatif thinking ya Bu. Belum punya anak, insya Allah tahun depan ya Allah berikan hamba anak. Belum punya mobil, insya Allah. Segitu Bu. Umur sekian nggak punya mobil, 40. Mudah-mudahan ya Allah usia 40 tahun ini hamba punya mobil. Bisa beli rumah, beli mobil. Sekarang saya yakin Allah itu maha kaya. Ibu juga gitu, belum punya anak, umur sudah 42. Rob, hamba berharap kepadamu, berikan hamba anak ya Allah. Limpahkan kesabaran kepada hamba ya Allah ketika hamba diajak sama kawan-kawan hamba. Tiba-tiba ibu hamil, lahir kembar 8 lagi. Poin terakhir, 49-12. 49-12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ulangi, pelan-pelan. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Bu, jangan berprasangka buruk. Nggak datang ngaji, alah memang gitu Bu, itu malas. Mungkin kakeknya meninggal di Garut. Dia mendadak nggak sempat nelpon ibu. Mungkin suaminya lagi sakit, nggak tega meninggalkan suami di rumah. Terus? Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Ya tadi jawab dosa jadinya Bu. Padahal kakeknya sakit, dia ke Garut. Tapi ibu udah gampang nuduh, memang malas ngaji dia Pak. Terus? Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Kerjaan ibu-ibu cenderung. Tahu nggak ibu itu? Gini-gini. Iya, tetangga saya itu di Garut. Yang begitu Bu, orang Garut katanya. Sampai monyong cangkemnya. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Iya, ngomongin orang. Keburukan maksudnya. Ibu itu ya, udah hitam pakai baju merah lagi katanya. Terus kapan pakai baju merahnya kalau kulitnya nggak operasi? Harusnya bukan begitu, Masya Allah Bu. Bagus loh ibu baju merah. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudara yang sudah mati? Iya. Maka tentulah kamu merasa jijik kepada, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Tuh, Allah Maha Penerima Taubat kok, sebesar apapun dosa Bu ya. Banyak istighfar aja. Ya Bunda ya. Kesimpulannya Bu, selalulah berbuat baik kapan saja. Jangan tunggu orang lain berbuat baik. Katakan dalam hati, aku harus orang pertama berbuat baik. Tetangga juga gitu Bu. Bikin masakan itu lebihkan, bagi sama tetangga. Pulang dari kampung lebihkan, bawa durian dari Medan, bakal sama tetangga. Ini kembang kempis, hidung tetangga cium. Mungkin malam diantar. Sengaja pagarnya nggak ditutup itu Bu, supaya gampang masuknya ngantar durian. Nggak juga diantar. Kelakuan beliau ini. Iya. Jadi jangan mengundang orang, mengharapkan pemberian kita sendiri tidak ada niat memberi. Tapi kalau memang sudah niat nggak ada masalah. Begitu malam kita bagi ke rumah tetangga durian. Jadi kalaupun dia pingin, memang sudah kita bagi. Jangan dipamerin durian di luar garasi, kelihatan sama orang. Ya, baunya kemana-mana.
Jadi pintar-pintarlah menyikapi hidup ini. Jangan orang mengharap kita nggak memberi. Dosa besar kita, Bu. Pak, tadi Bu sebelah kayaknya banyak durian. Mungkin kita dapat. Dibukanya pagar lebar-lebar. Sampai jam 10 malam nggak tidur-tidur dia. Nungguin durian kita. Rupanya nggak ada di antara. Malamnya nggak bisa tidur ya, Bu, nunggu durian. Nggak juga diantar. Kan kecewa orang ini. Oke, pertanyaan. Ya. Nama Ibu. Bu Jariah. Oh, teman saya SD itu. Nggak apa-apa tiap hari. Kenapa Bapak sedekah tiap hari? Toh juga makan lebih di rumah kok. Iya kalau lebih. Kalau yang catering ibu pas-pasan ya nggak apa-apa, nggak sedekah. Orang ibu catering. Tapi sekali-sekali lebihin dong cateringnya. Tiap hari bau-baukan makanan tapi tetangga nggak pernah dibagi. Kami juga catering, Bu. Tapi kita lebihkan masak. Nanti juga kita antarin yang sama masak, baru yang lebih itu kita bagi sama tetangga. Jadi nggak tiap hari maksudnya apa-apa? Ya lebih bagus tiap hari. Malah diomelin. Bukan soal hukum sekarang. Itu kan sebuah kebaikan. Shh, Bu, ini bukan soal hukum. Kan dimuliakan orang yang suka sedekah. Kalau catering kan dia bayar, bukan sedekah itu. Ibu nggak dapat pahala catering itu kok. Yang dapat pahala kalau bikin catering ibu lebihkan. Lebihnya itu dikasih sama tetangga. Antar ke rumah saya. Ya makin besar pahalanya ngantar jauh. Iya, Bu. Ibu di mana? Bandung Jakarta kan cuma 1 jam atuh. Ada lagi pertanyaan? Tadi Ustaz sempat Pak. Tadi Pak Ustaz sempat ngomong doa yang berulang-ulang. Itu maksudnya seperti itu disarankan? Iya, memang iya. Beda? Oke. Rasul melakukan itu. Mengulang-ulang doa. Yang terbaik itu doa yang harus diulang-ulang. Karena Rasul seperti itu, Pak. Saya ingat, Pak. Saya masih nyangkut aja di hati saya. Kebetulan ini ada pengajian. Pergi umroh gitu. Bareng-bareng kita. Nah, kalau Bapak bilang harus sama orangnya, kalau saya mana perempuan saya gimana? Nggak boleh. Perempuan kan nggak mahram. Nggak ada kewajiban ibu berangkat. Mahram itu harus laki-laki. Harus laki-laki mahram. Suami, anak laki-laki, saudara laki-laki, Orang tua. paman, orang tua. Ibu jangan ikut. Nabung dulu, Bu, supaya dengan anak. Banyak kok. Dengan suami, dengan anak, dengan adik laki-laki, abang perempuan, abang laki-laki. Iya itu. Kan izin suami, Bu. Kok bisa ya suami menghalalkan yang haram? Iya. Shh, iya. Kalau kita berdoa di sembarang waktu tanpa ini apa tuh, bukan setelah sholat wajib ataupun tidak ada wudhu itu Boleh. diterima loh. Misalnya di jalan. Kapan saja berdoa boleh. Hanya waktu berdoa menutup aurat. Tutup aurat berdoa. Kalau doa sekitar kurang tuh. Ya. Kalau lagi mau izin, kalau kita ibu-ibu nih, misalnya habis subuh, kita sebaiknya kadang-kadang kan pakai daster langsung wudhu
wudhu, sholat subuh, tahajud. Nah, apa kita harus ganti baju dulu gitu? Kan pakai mukena. Kan tubuh itu kan tertutup, nggak ada masalah. Kan ibu kan pakai mukena, syukur-syukur mukenanya sampai ke kaki, nutup aurat, nggak ada masalah. Cuma kalau saya anjurkan, ya pakai baju rapi lah. Udah. Udah cukup ya? Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita diberkahi, bisa ketemu lagi tahun depan insyaallah. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa tahun depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.